Al-Habib Hasan. Waktu dipersilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil bi Muhammadin wa an qadana min zulmatin jahlin wa dayajil. Alhamdulillahil qawil ghalib al-walid ghalib al-ba'ithil warithil manhi salim. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musabbab bi fasihi lisan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Juga yang sama-sama kita hormati, kita takdimi orang tua kita, Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, mata'anallah bituli hayati syarifah, amin. Kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan-jalan perjuangannya, amin amin ya rabbal. Dan juga para habaib yang lainnya, para ajengan, para kiai, para sesepuh, mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di akhir zaman ini, di zaman yang serba terbuka ini, di zaman yang serba modern ini, seseorang dibuat semakin sulit untuk beramal dengan rasa ikhlas. Tidak ada satupun perbuatan yang pasti akan diterima di sisi Allah kecuali salawat pada baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, amaluna baina qabuli waradiha ila salata ala nabi. Mereka para ulama ketika mereka beribadah, mereka ada keraguan dalam hatinya sampai mengatakan amal perbuatan kami ini antara diterima atau ditolak kecuali salawat pada Rasulullah. Maka enggak diragukan lagi akan diterimanya amalan tersebut. Mengapa? Ini khususnya untuk Nabi, karena tingginya derajat Rasulullah, dan juga Allah tidak ingin mengecewakan hambanya yang telah memuji, yang telah bersalawat pada baginda Nabi besar Muhammad. Oleh sebab itu rugi hadirin kalau kita meninggalkan salawat, meninggalkan suatu pekerjaan yang enggak diragukan lagi akan diterimanya amal tersebut. Bahkan ibadah Allah bukan hanya diterima, Allah lipat gandakan pahalanya. Sampai-sampai dikatakan kata Nabi dalam hadisnya, man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu biha alaihi asyran. Barang siapa, kata Nabi, orang yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah membalas padanya kebaikan salawat sebanyak 10 kali. Kalau kita bersalawat satu kali, Allah membalas kebaikan 10 kali, maka 10 rahmat Allah turun kepada kita. Jangankan 10 hadirin, satu saja rahmat Allah turun kepada kita jauh lebih berharga daripada bumi dan seisinya. Mengapa? Karena dengan satu rahmat Allah saja sudah bisa memasukkan seorang hamba pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah istimewakan salawat, begitu banyaknya manfaat pahala salawat yang kita dapatkan. Sampai-sampai malaikat aja mengatakan, aku mampu menghitung jumlah butir hujan yang jatuh dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, tapi aku nggak mampu, kata malaikat, menghitung banyaknya pahala orang yang bersalawat pada baginda Nabi besar Muhammad. Betapa Allah khususkan salawat ini. Mengapa? Karena berkaitan dengan Rasulullah. Ketika Allah menyuruh kita puasa, siap. Allah nggak puasa. Ketika Allah menyuruh kita zakat, Allah nggak zakat. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersalawat pada Rasul, terlebih dahulu Allah bersalawat pada baginda Nabi besar Muhammad. Pernah suatu ketika ditanya seorang ulama besar di zamannya, di antara guru besar di Masjidil Haram, yaitu Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ditanya oleh muridnya, ya Sayyid Muhammad, apa yang sedang Allah lakukan sekarang? Lalu Sayyid Muhammad menjawab, innallaha yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah sedang bersalawat pada Nabi Muhammad.
Ini Sayyid Muhammad menjawab pertanyaan ini nggak sembarangan hadirin. Beliau menggunakan dalil qat'i dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya senantiasa terus-menerus bersalawat pada Nabi. Hadirin, pada ayat ini Allah berfirman menggunakan sigoh mudhari, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau kita belajar nahwu menunjukkan pada suatu pekerjaan yang sedang dan akan terus dilakukan sampai tiada akhirnya. Nah, ibadah Allah, kalau Allah saja zat yang menciptakan Rasul, yang gak butuh syafaatnya Nabi, yang gak butuh pertolongannya Rasul, senantiasa bersalawat pada Nabi, lalu bagaimana kita yang kata para ulama celakalah bagi seseorang yang gak bisa memandang wajah Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar. Bagaimana hadirin agar kita dimudahkan untuk memandang wajah mulia tersebut? Di antaranya dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Audhanas bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan." Kata Nabi, paling beruntungnya manusia, paling dekatnya manusia dengan aku nanti di hari kiamat, yang paling banyaknya orang itu berselawat kepadaku. Lalu ibadah Allah, apa untungnya dekat dengan Nabi nanti di mahsyar? Ibarat ember hadirin. Ember ini kalau kita isi air, terus kita tumpahin airnya, otomatis area terdekat ember itulah yang terlebih dahulu terbasahi oleh airnya, betul? Betul? Begitu juga nanti Nabi, ketika Nabi menumpahkan ember syafaatnya, menumpahkan ember pertolongannya, maka orang-orang terdekat beliaulah yang terlebih dahulu akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka yang didahulukan mendapatkan pertolongan syafaatnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhir ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya para habaib, dengan berkahnya Habib Abdullah bin Salim Alatas. Mudah-mudahan Allah ringankan lisan kita untuk bersalawat kepada beliau. Allah girangkan hati kita untuk memuji Nabi Muhammad sehingga nanti di akhirat dikumpulkan bersama Rasul di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatin minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.